Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Willy. Kali ini kita akan membahas olahraga saat puasa untuk diabetes gitu. Nah, boleh nggak sih, pertanyaannya kan banyak nih yang nanya, Dok, boleh nggak olahraga waktu puasa? Padahal saya diabetes. Nah, saya sarankan Anda untuk berhati-hati karena memang banyak risikonya. Tapi kalau Anda tetap pengen olahraga, ada caranya. Dan sebaiknya memang kalau Anda sudah tahu caranya, Anda tetap melakukan olahraga. Karena dengan melakukan olahraga saat puasa, itu sensitivitas insulin itu bisa mengalami perbaikan. Jadi gula darahnya turun ya, kemudian bisa lebih stabil dan kadang-kadang bisa membuat kita dosis obatnya berkurang. Ya, jadi pengen tahu olahraga apa yang direkomendasikan, berapa lama, kapan waktunya, dan apa yang harus dipersiapkan? Kita simak bareng-bareng, oke? Nah, langsung aja tanpa berpanjang-panjang, ini dia rekomendasinya. Nah, boleh nggak sih aktivitas atau olahraga? Tentu saja boleh jawabannya. Kapan? Nah, tapi Ramadan memang harus lebih berhati-hati karena ada risiko dehidrasi, hipoglikemi, dan hiperglikemi. Nah, sekarang yang diperbolehkan adalah waktunya. Kapan? Waktunya boleh, terutama pada pagi hari. Karena habis sahur itu masih ada cadangan gula dari sahur gitu ya. Kemudian sebaiknya intensitas waktu pagi itu ringan sedang. Jadi nggak perlu lari ya, perlunya hanya jalan kaki atau jalan cepat ya. Usahain denyut jantungnya itu sekitar 70 sampai maksimal 80% dari denyut jantung maksimal kita. Kalau Anda belum tahu caranya, ngitung denyut jantung maksimal adalah 220 dikurang umur. Jadi kalau umurnya sekarang 40, 220 dikurang 40 adalah 180. Berarti Anda maksimal itu 80% dari 180. Dan kalau usia Anda 50, berarti 220 dikurang 50 atau sekitar 170 itu maksimalnya. Dan Anda hanya boleh 70 sampai 80% dari denyut jantung maksimal itu. Gitu. Nah, sebelum Anda beraktivitas, sebelum Anda olahraga atau jalan cepat atau jalan kaki gitu ya, atau sepedaan atau berenang atau apapun, periksa gula darah sebelum dan sesudah. Kenapa? Karena ada waktu-waktu atau ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau gula darahnya tinggi banget, itu sebaiknya tidak berolahraga, atau terlalu rendah juga sebaiknya tidak berolahraga. Kalau terlalu rendah, risikonya nanti bisa drop, namanya hipoglikemi. Tapi kalau terlalu tinggi, Anda malah bisa bablas terus ke atas, namanya hiperglikemi. Dan sesudah berolahraga pun sama. Ya, istirahat sekitar 10-15 menit, saat itu periksa gula darahnya melonjak atau ngedrop banget ya. Karena apa? Tadi risiko hipo atau hiperglikemi. Nah, setelah itu pagi boleh, sore boleh, tapi sebaiknya setelah buka puasa, sekitar 15 menit atau 20 menit setelah buka. Jadi Anda buka puasa, kemudian mungkin sholat maghrib, habis itu jalan kaki atau olahraga ringan gitu ya. Yang direkomendasikan memang jalan kaki ringan. Nah, sebaiknya Anda dari rumah kemudian ke masjid atau apa, mau tarawih atau apa, sebaiknya berjalan kaki. Atau kalaupun tidak kemana-mana, tetap di rumah aja, sebaiknya Anda tetap melakukan aktivitas setelah buka karena membantu mengurangi gula darah 2 jam setelah makan. Ya, sudah banyak penelitiannya seperti itu. Dan kabar baiknya kalau Anda jalan kaki plus sholat tarawih ya, atau sholat tarawih aja itu juga dihitung sebagai aktivitas. Jadi lumayan mengurangi gula darah setelah makan. Nah, berikutnya, nah yang dibolehin tadi, sekarang apa yang nggak boleh, yang dihindari gitu. Nah, yang dihindari adalah aktivitas yang berat. Ya, intensitas berat yang mendekati buka puasa. 1-2 jam sebelum buka sebaiknya menghindari aktivitas berat. Karena saat itu cadangan makanan dari sahur itu udah mulai menipis. Jadi kalau Anda punya cadangan misalkan lemak yang cukup banyak, biasanya memang tidak terlalu berat. Tapi kalau cadangan lemak Anda sudah sedikit ya, badannya udah kurus ya, atau biasa pakai obat-obatan diabetes dan sering hipoglikemi, ini kalau mendekati buka puasa ini gula darahnya sangat rendah. Jadi kalau Anda aktivitas berat takutnya hipoglikemi. Kemudian perhatikan risiko hipoglikemi atau dehidrasi. Jadi kalau misalkan tadi mendekati buka puasa ya 1-2 jam, risikonya tinggi sekali. Dua hal ini, hipo dan dehidrasi. Kemudian sama seperti tadi, cek gula darah sebelum dan sesudah. Nah,
tadi saya bilang ada syaratnya di mana Anda boleh berolahraga dan tidak boleh. Kalau di bawah 70 sebaiknya tidak olahraga, dan kalau di atas 200 juga sebaiknya tidak berolahraga. Kenapa? Karena kalau di bawah 70 itu Anda bisa drop ya hipoglikemi. Kalau di atas 200 ya banyak penelitian, tidak semua orang, tapi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kalau Anda awalnya sudah 200 itu olahraga berat atau aktivitas itu bukannya turun, gulanya malah makin naik. Ya, ada yang bilang 250, ada yang bilang 300. Ya, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau dari saya sebaiknya Anda menjaga supaya aman. Jadi carilah batas yang paling minimal. Jadi kalau Anda coba misalkan 200 terus aktivitas ternyata tidak ada efeknya, tidak ada dampak buruknya, ya Anda bisa melanjutkan besok sama seperti itu. Tapi kalau Anda misalkan di atas 200 ternyata Anda aktivitas dan ada gejalanya pusing atau kelingan atau apa, sebaiknya besok-besok jangan dilakukan lagi gitu gampangnya. Nah, oke, berikutnya kapan berhenti? Saat kita olahraga tadi kan sebelum. Nah, sekarang saat berolahraga kapan berhenti? Ketika gula darahnya ngedrop di bawah 70 atau terlalu tinggi ya di atas 300. Ya, atau tidak nyampe ke situ tapi sudah ada gejala. Misalkan belum 70 nih dok, masih 72, 75 tapi udah kelingan, udah keringat dingin, berdebar-debar, sebaiknya stop ya. Belum 300 nih dok, masih 250 tapi sudah matanya berkabut ya kayak rabun gitu ya. Terus pusing, agak gelap ya pandangannya, sebaiknya stop. Oke. Nah, itu cara yang paling mudah, paling aman dan paling nyaman supaya Anda bisa mencapai tujuan. Ya, jadi puasa Anda bisa khusyuk ya, puasa Anda bisa sehat, Anda tetap bisa olahraga supaya gula darah Anda bisa stabil, terjaga ya walaupun Anda puasa. Nah, kalau Anda pengen puasa dengan tenang, dengan nyaman dan bisa mencapai yang dinamain remisi, ya, remisi itu adalah A1C Anda stabil ya, kalau bisa di bawah 6,5 atau di bawah 7 selama 3 bulan berturut-turut tanpa obat, hanya dengan gaya hidup aja. Nah, berarti Anda cocok untuk ikut webinar gratis yang akan diadakan oleh klinik kami. Nah, pengen tahu, pengen nyoba webinarnya, silakan daftar di WhatsApp yang ada di deskripsi dan ada di monitor. Silakan WhatsApp gratis ya. Ikut webinarnya juga gratis. Saya tunggu Anda di webinar. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.